di sini media kami yaitu telur asin dari telur bebek dengan tanah liat plus garam. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa memahami prinsip ilmiah proses pengasinan telur menggunakan media tanah liat dan garam. Yang kedua, mahasiswa mampu mempraktikkan pembuatan telur asin ayam dengan metode balur berbahan tanah liat plus garam. Yang ketiga yaitu mahasiswa menganalisis hasil telur asin berdasarkan tekstur, rasa, dan tingkat keasinan. Yang keempat yaitu mahasiswa mengaitkan proses pengasinan telur sebagai contoh pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal di sekolah dasar. Selanjutnya itu adalah landasan teori. Tanah liat memiliki tekstur padat dan sifat plastis yang mampu menahan kelembapan serta menjaga garam tetap nempel di permukaan cangkang telur selama proses pengasinan. Proses osmosis. Garam yang dicampur dengan tanah liat akan perlahan-lahan meresap ke dalam telur melalui pori-pori cangkang, menyebabkan cairan dalam telur keluar dan digantikan oleh larutan garam, sehingga telur menjadi asin dan lebih awet. Kelebihan metode tanah liat plus garam yaitu campuran tanah liat menjaga kelembapan, membuat pengasinan berlangsung merata. Hasil telur asin memiliki tekstur kuning telur yang padat dan rasa asin yang tidak terlalu tajam. Proses pengasinannya lebih alami tanpa bahan kimia dan vitamin. Kekurangan metode tanah liat plus garam yaitu pengasinan relatif lebih lama 10-15 hari. Tanah liat harus dijaga kelembapannya agar tidak mengering dan retak selama proses berlangsung. Adapun alat bahannya yaitu telur bebek segar 5 butir, garam dapur 500 gram, tanah liat lembut 500 gram, air secukupnya, ember atau wadah aduk, plastik atau untuk wadah simpan, dan sarung tangan. Oke, baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Kalimasari. Kepada Rizky Kalimasari saya silakan. Baik, selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama itu persiapan bahan dan alat. Siapkan telur bebek segar, garam dapur, dan tanah liat lembut. Kedua itu pastikan telur tidak retak dan sudah dicuci bersih dari kotoran atau sisa feses ayam. Yang ketiga itu siapkan wadah aduk dan wadah penyimpanan dan kondisi kering dan bersih. Yang kedua, pembuatan adonan tanah liat plus garam. Campurkan tanah liat dengan garam dapur dalam perbandingan 1:1, misalnya 500 gram tanah liat dan 500 gram garam. Yang kedua itu tambahkan sedikit air sambil diaduk hingga membentuk adonan yang lembab dan mudah dibalurkan, tapi tidak terlalu encer. Ketiga itu ada pelapisan telur, metode balur. Balurkan adonan tanah liat plus garam secara merata ke seluruh permukaan telur hingga ketebalan sekitar 3-5 mm. Pastikan tidak ada bagian telur yang terbuka agar proses osmosis garam berlangsung optimal. Yang keempat itu penyimpanan dan pengasinan. Pertama, susun telur yang sudah dibalur ke dalam wadah penyimpanan dan juga tutup rapat wadah agar kelembapan terjaga dan udara luar tidak masuk. Yang ketiga itu simpan telur di tempat sejuk dan tentu selama 10-15 hari untuk proses pengasinan. Yang kelima, pembersihan dan perebusan. Setelah waktu pengasinan selesai, bersihkan tanah liat dari permukaan telur. Rebus telur dalam air mendidih selama 10-15 menit hingga matang sempurna. Terus dinginkan telur, lalu kupas untuk melihat hasil pengasinan. Keenam, ada observasi dan analisis hasil. Yang pertama itu amati warna kuning telur, tekstur, dan tingkat keasinan hasil olahan. Kedua itu bandingkan dengan telur asin yang lainnya yang berbeda media untuk lihat perbedaan rasa dan penampilan. Yang terakhir itu catat hasil pengamatan pada tabel observasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang dimana tabel hasil pengamatan. Dalam tabel hasil pengamatan itu ada 3 aspek. Pertama, aspek yang diamati, kedua hasil pengamatan, lalu keterangan atau analisis singkatnya. Di sini kami telah mengamati 7 sub. Pertama yaitu warna cangkang. Cangkang tampak kusam dan agak kecoklatan karena menempel sisa tanah liat. Dengan keterangan yaitu tanah liat menjaga kelembapan dan melapisi cangkang dengan baik. Kedua yaitu tekstur cangkang setelah dibersihkan. Dengan hasil pengamatannya yaitu sedikit kasar namun tidak
Ketiga yaitu aroma telur setelah direbus. Aroma khas telur asin terasa kuat namun tidak menyengat. Dengan keterangan yaitu tanda proses osmosis garam berjalan sempurna tanpa kontaminasi. Keempat yaitu warna putih telur. Dengan hasil pengamatan yaitu warna putih telur menjadi padat, agak transparan dan asin. Dan keterangan garam meresap baik melalui pori cangkang ke bagian telur. Kelima yaitu warna kuning telur. Nah di sini kuning telurnya berubah menjadi hingga kemerahan, tampak berminyak dan padat. Dan keterangan yaitu kandungan lemak meningkat akibat proses osmosis dan dehidrasi air dari dalam telur. Keenam yaitu rasa telur. Rasanya asin, tingkat keasinannya itu sedang, tidak terlalu tajam dan gurih alami. Dengan keterangan tanah dan garam 1:1 menghasilkan tingkat keasinan yang seimbang. Dan terakhir, kondisi setelah 15 hari perendaman, telur matang sempurna tanpa retak, tekstur padat dan rasa merata. Dengan keterangan yaitu lama waktu pengasinan cukup untuk menghasilkan kualitas telur asin yang optimal. Oke, selanjutnya yaitu peringkat kelompok dan jenis telur serta pemediaan pengasinan. Lalu ada tingkat asinnya skala 1 sampai 10 dan keterangannya. Di sini kelompok 3 yaitu menjadi peringkat pertama karena dengan telur bebek dengan tanah liat plus garam dengan tingkat skala yaitu 5/10. Di sini asinnya paling pas dan seimbang. Kedua yaitu adalah kelompok 4 dengan tingkat skalanya 6/10, di mana ini menggunakan telur ayam dengan abu gosok plus garam. Di sini rasa asinnya ringan dan pas. Ketiga yaitu kelompok 2 telur ayam dengan bubuk batu bata plus garam 7/10, rasa asinnya sedang, pengasinan cukup merata namun gurih kurang terasa. Keempat yaitu kelompok 1 telur ayam dengan larutan garam 8/10, asinnya mulai terasa kuat. Kelima kelompok 6 telur ayam dengan serbuk setam padi itu 9/10, cukup asin, tapi rasa garam lebih mendominasi, namun aroma tetap lembut dan tekstur padat. Dan terakhir yaitu ada kelompok 5 dengan menggunakan abu plus garam itu 9/10 juga, dengan rasa sangat asin hampir sama dari kelompok 6. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakina dan Nala. Pada Zakina saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan diskusi dari praktikum kami, yaitu yang pertama itu ada apa? Pertanyaan itu satu, apa perubahan paling mencolok pada telur asin bebek dengan media tanah liat plus garam? Jadi perubahan paling mencolok pada telur asin bebek dengan media tanah liat dan garam ini terlihat pada warna kuning telur yang semakin pekat dan berminyak setelah perendaman 10-15 hari. Di sini teksturnya menjadi lebih padat dan kenyal, sedangkan rasa asinnya merata namun tidak terlalu tajam. Proses ini menunjukkan bahwa tanah liat mampu menjaga kelembapan dan memungkinkan garam meresap perlahan secara merata melalui pori-pori cangkang. Jika dibandingkan dengan media lain seperti abu gosok atau larutan garam, media tanah liat menghasilkan rasa lebih lembut dan alami tanpa meninggalkan rasa asin berlebih atau tekstur terlalu keras. Yang pertanyaan kedua itu mengapa media tanah liat dapat menghasilkan telur asin dengan rasa yang lebih lembut dan seimbang. Jadi tanah liat ini memiliki kemampuan menyerap dan menahan air sehingga menjaga kelembapan selama proses pengasinan. Hal ini membuat osmosis garam berjalan perlahan sehingga memungkinkan rasa asin meresap secara bertahap tanpa membuat telur menjadi terlalu asin. Selain itu, tanah liat ini melapisi telur secara rapat, mencegah udara masuk dan menjaga proses fermentasi alami yang membantu pembentukan minyak pada kuning telur. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran tanah liat dalam menjaga kelembapan dan membantu proses pengasinan telur? Jadi tanah liat ini berperan sebagai pengatur kelembapan alami. Teksturnya yang lembab membuat garam tetap aktif di permukaan telur, sementara pori-porinya memungkinkan difusi garam secara stabil ke dalam cangkang. Dengan begitu, kadar air di sekitar telur tetap seimbang dan garam dapat meresap sempurna tanpa menyebabkan telur mengering atau berjamur. Pertanyaan keempat, jika kegiatan ini diterapkan di SD, bagaimana cara menjelaskannya agar sesuai dengan tingkat berpikir anak?
Jadi guru dapat menjelaskan dengan bahasa sederhana bahwa garam membuat telur menjadi asin dan lebih awet, sedangkan tanah liat menjaga agar garam bisa menempel dan meresap perlahan ke dalam telur. Nah, untuk membuatnya menarik, guru bisa mengajak siswa melakukan percobaan sederhana, yaitu membandingkan telur biasa dan telur yang sudah diasinkan setelah beberapa hari. Di sini guru bisa memancing rasa ingin tahu dengan pertanyaan seperti apa yang berubah pada warna dan rasa telur ini, sehingga siswa belajar dengan cara mengamati dan bereksperimen langsung. Pertanyaan yang terakhir yaitu, menurut Anda, apakah metode tanah liat plus garam lebih unggul dibanding metode abu gosok atau larutan garam? Jadi metode tanah liat dengan garam ini memiliki keunggulan dalam rasa yang seimbang, warna kuning yang menarik, dan tekstur yang lembut. Meskipun waktu perendamannya sedikit lebih lama, hasil yang diperoleh lebih stabil dan alami dibandingkan dengan metode abu gosok atau larutan garam. Jadi tanah liat ini menghasilkan telur asin yang tidak terlalu asin, tidak berbau tajam, dan memiliki gurih alami khas telur bebek. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan rasa dan tekstur lebih diutamakan daripada sekedar tingkat keasinan. Jadi dengan demikian metode tanah liat plus garam ini dapat dianggap metode paling ideal untuk menghasilkan telur asin bebek dengan cita rasa seimbang, warna menarik, dan tingkat keasinan yang pas. Baiklah, demikianlah penyampaian presentasi saya sudah berikan kepada Rata. Oke, baiklah, penjelasan terakhir akan disampaikan oleh Tia Wulandari. Kepada Tia, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum pembuatan telur asin bebek menggunakan media tanah liat dengan garam, dapat disimpulkan bahwa proses pengasinan berlangsung efektif melalui mekanisme osmosis garam yang meresap perlahan ke dalam telur berkat kelembapan yang dijaga oleh tanah liat. Yang kedua, media tanah liat membantu menjaga stabilitas kelembapan dan suhu sehingga rasa asin merata dan tidak terlalu tajam, sementara kuning telur menjadi lebih padat, berminyak, dan berwarna hingga kemerahan. Hasil terbaik diperoleh setelah perendaman selama 10-15 hari, di mana tekstur telur menjadi padat dan rasa asin seimbang tanpa aroma menyengat. Metode tanah liat plus garam lebih unggul dibanding metode lain karena menghasilkan telur asin dengan rasa gurih alami, warna menarik, dan tingkat keasinan yang pas. Praktikum ini menunjukkan bahwa proses pengasinan telur dapat dijadikan contoh pembelajaran konseptual berbasis kearifan lokal, mengintegrasikan konsep ilmiah, osmosis, difusi, dan pengawetan alami dengan praktik tradisional masyarakat.